menjadi suatu tematis yang penting dalam Alkitab atau dalam kitab suci, harus ada sesuatu pernyataan dari pihak Tuhan untuk menjadi kebutuhan psikologis. Tidaknya kebutuhan psikologis juga ya, artinya sebenarnya kan kita bicara kebutuhan rohani ya. Nah, parameter yang saya ambil ini adalah berapa ayat yang menyatakan dalam Alkitab jangan takut. Di Alkitab ada 37 ayat yang berkata jangan takut. Itu puji Tuhan dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian. Jadi dari from the beginning gitu kan, Tuhan tahu sifat manusia ketika jatuh dalam dosa, itu adalah sifat takut. Nah, sementara di kitab tetangga sebelah ataupun Al-Quran hanya ada 6 ayat. Nakut-nakutin. Ada juga dibilang jangan takut, Pak. Kita harus objektif juga ya. Ada 6 ayat. Tapi kalau kita bicara jangan khawatir, kita punya 10 ayat. Mereka tidak ada sama sekali. Jangan gentar, kita punya 15 ayat. Mereka tidak ada sama sekali. Jangan kecewa, kita masih punya 1 ayat. Mereka tidak sama sekali. Jangan gelisah, kita punya 5 ayat. Mereka tidak ada sama sekali. Jangan bimbang, jangan putus asa, dan jangan malu, kita punya 2 ayat. Mereka tidak ada sama sekali. Jangan tawar hati. Ya itu mungkin kompensasinya ya. Tapi kembali saya lanjutkan. Artinya semua kebutuhan psikologi jiwa manusia itu terlalu kering kalau kita bicara di Al-Quran. Cuman ada 6 ayat. Sementara kebutuhan jiwa manusia itu yang 41 ya, yang masalah jangan takut ini, ada 78 ayat di Alkitab. Saya lanjut lagi. Kebutuhan psikologi jiwa manusia 42. Nah, yang tadi kan bicara dengan jangan-jangan ya. Artinya itu kan satu yang agak negatif. Nah, sekarang kita mulai dengan yang positif. Kata berbahagialah. Di Alkitab ada 80 ayat. Nah, ini saya tampilkan share screen-nya karena saya pakai Eastword ya, aplikasi Alkitab yang sangat membantu ya. Saya juga saran ke teman-teman install Eastword di aplikasi di handphone ataupun di PC Anda atau laptop Anda. Nah, berbahagialah di Al-Quran cuma 1. Di kita ada 80. Oke, damai sejahtera ada 88. Di Al-Quran tidak ada sama sekali. Sukacita ada 84. Al-Quran tidak ada sama sekali. Tenanglah 3 ayat. Al-Quran 0. Wah, ngeri ya. Iya, kita punya 255 ayat, sementara mereka cuma punya 1 ayat. Jadi gini, ketika kita memahami ini, kita bisa paham buat teman-teman itu, teman-teman sebelah tetangga sebelah kita, kenapa kadang suka uring-uringan, mudah marah, sumbu pendek. Loh, di ayat kitab sucinya nggak ada. Berbahagialah, damai sejahtera, sukacita, tenanglah. Jadi saya bisa paham kenapa mereka yang itu terkesan sumbu pendek ya, walaupun nggak semua ya, puji Tuhan nggak mayoritas juga gitu kan. Tapi memang di kitab mereka hal-hal yang memenuhi kebutuhan rohani ataupun saya bicara psikologis ya, karena mereka nggak mengenal hal-hal sifatnya rohani ya. Jadi saya coba menurunkan standar. Sebenarnya ini kan kebutuhan rohani ya. Kalau dalam Kristen itu kan berbahagialah, damai sejahtera, sukacita itu kan kebutuhan rohani kita, kebutuhan roh kita. Tapi kalau misalnya terminologi teman-teman muslim itu mereka nggak bisa sampai, makanya saya turunkan menjadi kebutuhan psikologis atau jiwa lah. Karena juga terminologi tubuh, jiwa, dan roh itu tidak dikenali di Al-Quran, itu hanya dikenali di Alkitab. Coba cari di Al-Quran, itu nggak akan ada tubuh, jiwa, dan roh. Sementara di Alkitab ada. Jadi mohon maaf kalau misalnya teman-teman, ini kan bukan kebutuhan jiwa atau ini kebutuhan rohani, benar. Tapi demi untuk kita menyambung dialog dengan teman-teman muslim, saya pakai terminologi kebutuhan psikologis atau jiwa. Nah, dalam konteks itu pun juga, bayangin, kita punya 78 tambah 255. Al-Quran punya cuma 7. Kita punya sekitar 300 berapa nih? 330 something lah ya. Lawan 7. Nah, sekarang orang objektif mana yang bisa menilai bahwa Al-Quran lebih unggul dari Alkitab dengan situasi ini loh. Ini saya bawa data, saya bawa fakta, saya bawa konteks teologis gitu loh. Artinya silahkan cari di kitab Anda, Al-Quran Anda, ada nggak kata-kata berbahagialah? Cuman 1, damai sejahtera nggak ada, sukacita nggak ada. Apakah damai sejahtera dan sukacita itu nggak penting? Loh, kalau misalnya nggak penting, kenapa ada ayat-ayat yang justru menurut saya secara pribadi, apa signifikansinya ketika istri-istri Nabi berantem sama
sesamanya kemudian protes ke Nabi gitu. Lo itu kan urusan rumah tangga Nabi, kok Tuhan intervensi pakai ayat? Apakah ayat itu bisa dipakai sampai dengan saat ini? Ya enggak, karena konteksnya kan buat Nabi, bukan buat umat Islam. Nah, kalau misalnya ayat itu berhamburan buat kepentingan baginda Nabi, seharusnya ada lah ayat-ayat tentang berbahagialah, damai sejahtera, sukacita, dan tenanglah. Sehingga kebutuhan umat yang nggak cuma tentang Muhammad saja gitu, itu bisa terpenuhi. Kan logika standar logika dasarnya seperti itu kan. Apakah ayat damai sejahtera itu tidak penting dibanding dengan ayat-ayat ya tadi, kawinilah istri angkatmu, kawinilah 1, 2, 3, 4, kemudian bisa jadi Nabi menceraikan kamu. Kan ayat-ayat itu kalau dibandingkan dengan bagaimana Allah bisa menyediakan damai sejahtera yang tertuang secara eksplisit di firman-Nya, itu jauh lebih bermakna dan bermanfaat buat umat manusia dibanding ayat-ayat tadi. Yang tadi saya sebutkan, ayat-ayat tadi kan manfaatnya hanya buat baginda Nabi, bukan buat umat Islam. Nah, tapi kenapa buat manfaat baginda Nabi sedemikian royal, sementara Allah SWT itu sendiri tidak terlalu royal dalam berbahagialah, damai sejahtera, sukacita, tenanglah. Lu kebutuhan dasar manusia itu kan itu, bahagia, damai, sukacita, tenang. Kok nggak ada gitu loh di kitab suci Anda? Kebutuhan manusia adalah ketika Tuhan berkata jangan takut, berarti Tuhan menjamin. Jangan khawatir, berarti Tuhan menjamin. Jangan gentar, berarti Tuhan ada di pihak kita. Jangan kecewa, berarti Tuhan sayang sama kita. Jangan gelisah, berarti Tuhan memperhatikan kita. Jangan bimbang, berarti Tuhan mendukung kita. Jangan putus asa, berarti Tuhan menyayangi kita. Jangan malu, berarti Tuhan di pihak kita. Jangan tawar hati, berarti Tuhan sayang sama kita. Bro, ya silakan dibantah. Ya, nyala bro. Ya, silakan. Bagaimana kalau ada pernyataan mereka begini bro? Tapi kami punya sholat 5 waktu, kalian kan nggak punya, gimana bro? Sholat 5 waktu nggak ada di Al-Quran bro. Sholat 5 waktu, perintah sholat 5 waktu itu nggak ada di Al-Quran. Itu adanya di hadis gitu. Makanya saya sering bilang, ya balik lagi, apakah perintah sholat 5 waktu itu secara eksplisit tidak lebih penting dari kawinilah janda anak angkatmu, kawinilah 1, 2, 3 gitu. Bisa jadi Nabi menceraikan kamu. Kan balik lagi ke situ. Itu jadi blunder buat mereka. Ayat yang ya. Bentar, itu saya diskusi dengan mereka. Yuk. Di dalam Al-Quran itu cuma membahas misalnya cuma untuk pagi. Di Al-Quran ayat yang kitab surat yang lain dia cuma membahas misalnya yang Isra, misalnya yang malam, pagi, jadi tidak sedetail yang ada di hadis. Betul. Nah itu kan lucu kan? Padahal Al-Quran mengklaim, lo itu kan penting banget sholat 5 waktu gitu loh. Itu rukun iman mereka gitu. Itu rukun Islam bahkan kan. Jadi hal sepenting itu tidak tereksplisitkan dalam satu ayat ataupun satu surah. Itu sangat-sangat penting buat mereka. Nah, jadi akhirnya gini kan, kita berpikir loh, berarti ayat-ayat yang ada di kitab suci mereka ini bicara apa sih gitu. Coba deh, tapi sih saran saya ya, kita kuasain dua kitab baru kita belajar tentang kitab-kitab lain ya gitu. Nah, jadi baik lagi. Tip dong, bro narasumber. Yep. Bikin perbandingan juga the witness word-nya gitu antara Alkitab dan Quran. Boleh. Ini kan tadi the good word ya, kata-kata baik, sukacita dan misalnya the worst-nya lah, tapi pakai kata the witness aja. Kalau the worst kan kayaknya kasar. Itu bro, pengen tahu juga, kepo juga. Oke. Nah jadi ketika saya melakukan riset kecil-kecilan ya, saya komparasikan. Saya kan adil ya, artinya kan saya memberikan satu parameter yang menurut saya itu penting gitu.